Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Wah, senang sekali kita bisa bertemu di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya sekedar merenungkan, kita mau meresponinya dengan tepat. Setelah meresponi dengan tepat, kita mau taat melakukannya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami mau memulai pagi ini dengan kami bersekutu denganmu. Kami mau Tuhan lebih dalam lagi untuk kami menyatakan kerinduan kami melalui kebenaran firman-Mu yang mau kami baca dan renungkan. Urapi setiap kami semua untuk kami bisa mengerti dan memahami kebenaran dari firman-Mu. Tuhan memberkati kami, mengurapi kami dan menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema pemulihan setelah kejatuhan. Nah, sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari berbagai macam proses, termasuk proses jatuh bangun. Kalau lagu dunia aja ada yang menyatakan jatuh bangun aku mencintaimu, jatuh bangun aku mengejarmu. Ya, kalau kita di dalam kehidupan sebagai umatnya Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen mengalami jatuh bangun, kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang biasa. Sama-sama katakan itu biasa. Haleluya. Jadi ini bukan tentang seberapa lama kita jatuh atau seberapa dalam kita jatuh, tetapi ini tentang bagaimana kita bisa bangkit dari kejatuhan itu. Itu yang penting Bapak Ibu. Semua orang mengalami kejatuhan, semua orang pernah mengalami kejatuhan. Tetapi tidak semua orang bisa bangkit dan bangun dari kejatuhan itu. Apakah kejatuhan secara rohani, secara emosional, secara mental, secara ekonomi dan yang lain-lainnya? Ada kegagalan, ada rasa kekecewaan dalam diri, ada luka, ada trauma, ada rasa bersalah yang tinggal begitu dalam, begitu lama dalam kehidupan kita. Bahkan setelah peristiwa itu semua berlalu. Saya pernah menuliskan sebuah kalimat bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Badai memang berlalu, tapi dampak akibat badai itu masih ada. Bekas dari badai itu masih ada. Ya, seperti peristiwa banjir yang terjadi tahun lalu di Sumatera Utara dan Aceh. Banjirnya sudah selesai, banjirnya surut iya, tapi bekas daripada banjir itu, dampak daripada banjir itu masih ada. Kayu gelondongan masih banyak, bekas kayu yang katanya tumbang sendiri tapi potongannya rapi masih banyak. Kayu yang katanya tumbang sendiri di bawah air tapi ada tulisan nama PT-nya, nama perusahaannya, ada nomor-nomornya, itu masih tersisa. Inilah realita kehidupan kita Bapak Ibu. Bekasnya masih tertinggal, bekasnya masih terasa walaupun peristiwa sudah selesai. Tapi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan kabar baik dari firman Tuhan. Kabar baiknya adalah apa? Kita tidak sendirian dengan bekas luka yang ada dalam diri kita. Kita tidak sendirian untuk luka yang kita alami. Yesus Kristus juga memiliki bekas luka yang sama. Luka bekas paku di tangannya, luka bekas di kakinya, bekas paku yang ada di kakinya, luka bekas tusukan di lambungnya. Tuhan Yesus juga ada. Luka itu bukan hanya sebuah bekas luka itu bukan hanya sebuah yang tertinggal begitu saja, tetapi kita harus memaknai dengan pemaknaan yang baru. Luka-luka Yesus yang biasa disebut dengan stigmata itu juga harus menjadikan kita memiliki stigma terhadap luka tersebut, bahwa luka bukan tanda kekalahan, luka bukan tanda kita tidak bisa memperoleh kehidupan yang baru di masa yang akan datang. Bekas luka itu adalah tanda di mana kasih dan kemenangan Yesus Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan sebelum peristiwa Yesus Kristus terjadi, pemazmur sudah mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oke,
Jadi nama Tuhan menjadi dasar untuk kita memiliki kesegaran jiwa. Nama Tuhan itu menjadi dasar bahwa nama tersebut dia menuntun kita di jalan yang benar. Dan kalau kita ingat tadi peristiwa tentang lukanya Yesus Kristus, bekas luka yang ada di dalam Yesus Kristus, itu menjadi dasar untuk apa? Untuk menyegarkan jiwa kita, untuk menuntun kita kepada jalan yang benar. Nah, Mazmur 23 ini Daud sedang berkata, sedang menyampaikan isi hatinya bahwa Tuhan itu adalah penuntun yang kuat. Tuhan tidak hanya menuntun orang-orang yang kuat, Tuhan juga menuntun orang yang lemah, orang yang letih, orang yang jiwanya hancur, orang yang hampir menyerah, orang yang sudah putus asa, yang sudah tidak berpengharapan. Ini keyakinan Daud. Ini keyakinan pemazmur, dan biarlah keyakinan itu juga ada buat kita. Karena apa? Kita sudah melihat bekas lukanya Yesus Kristus. Stigmatanya Yesus Kristus itu harus mengubah stigma kita terhadap apa yang kita alami. Itu memberikan pengharapan, itu memberikan kekuatan yang baru, itu memberikan penyegaran buat kita. Jiwa kita yang letih, kita disegarkan lagi. Jiwa kita yang hampir menyerah, bahkan yang sudah menyerah, kita memperoleh kekuatan yang baru untuk bangkit dari keadaan kita. Jadi pemulihan yang Tuhan lakukan itu bukan soal pemulihan tubuh yang disembuhkan, masalah yang diselesaikan, tetapi ini berbicara tentang apa? Jiwa yang disegarkan kembali. Karena kalaupun tubuh kita sehat, tapi kita binasa untuk apa? Kalaupun kita memiliki harta yang berlimpah, tapi kita binasa untuk apa? Kalau kita memiliki seluruh isi dunia, tapi nyawa dan jiwa kita binasa untuk apa? Ya puji Tuhan, kalau kita diposisikan dan dipercayakan Tuhan, memiliki tubuh yang sehat, memiliki harta yang dipercayakan, memiliki seluruh keadaan yang baik-baik saja, seluruh isi dunia, dan juga kita diselamatkan. Jadi tidak boleh pilih salah satu, harus dua-duanya. Tapi yang paling utama adalah keselamatan bagi jiwa kita yang disegarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita melalui apa? Melalui apa yang Tuhan sendiri lakukan. Jadi melalui divine direction yang kita pelajari selama 1 bulan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya menunjukkan arah, tetapi dia juga mengangkat kita kembali kepada posisi di mana Tuhan mau kita ada di sana. Jadi pada saat kita jatuh di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau bangkitkan kita. Kita ingat Adam dan Hawa? Adam dan Hawa adalah manusia yang gagal di dalam menghidupi rencana Tuhan. Yang gagal dalam menjalani rencana Tuhan. Tapi melalui peristiwa yang mereka alami, itu menjadi pembelajaran untuk kita. Bahwa manusia mungkin gagal di dalam menjalani dan menggenapi rencana Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Pada saat Adam dan Hawa jatuh, ada rencana dan rancangan keselamatan yang diberikan. Ada proto-evangelism di situ disampaikan oleh Tuhan untuk mereka. Ada karya dan rancangan keselamatan yang dinyatakan. Dan sampailah diwujudkan kepada Yesus Kristus. Karena kasih Tuhan lebih besar dari kegagalan. Yang percaya katakan amin. Kasih Tuhan lebih besar daripada kejatuhan kita. Yesaya 57 ayat yang ke-18. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan aku akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini kebenaran pentingnya, yaitu Tuhan tidak kaget dengan kejatuhan manusia. Memangnya Tuhan nggak tahu Adam dan Hawa akan jatuh? Tuhan tahu. Terus kenapa diteruskan? Nah, itu tidak akan kita bahas di sini karena itu akan panjang. Tapi apakah Tuhan tidak tahu manusia akan jatuh? Apakah Tuhan tidak tahu resiko Tuhan menciptakan manusia? Bahwa ciptaannya akan berusaha menyamai dia. Tuhan tahu. Tetapi apa yang dia lakukan? Tuhan mau menyatakan bahwa kasihnya, cintanya itu jauh lebih besar daripada kejatuhan manusia. Tuhan mau menyatakan bahwa cintanya dia, kasihnya dia itu lebih besar daripada kesalahannya manusia.
Ini kebenaran yang harus kita tahu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya melampaui dosa, melampaui luka, melampaui rasa malu. Adam dan Hawa menyadari pada saat mereka jatuh dalam dosa, kami telanjang, kami sembunyi karena kami malu, kami telanjang. Tapi Tuhan menutupi ketelanjangan mereka, menunjukkan dan membuktikan kasih-Nya lebih besar dari keberdosaan itu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus dengan bekas lukanya tadi seperti yang saya bahas di awal, itu mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak menghapus bekas, tetapi kasih Tuhan itu menembus maknanya. Setiap luka yang kita miliki ada makna di dalamnya. Setiap luka yang kita rasakan ada makna di dalamnya. Jadi oleh karena itu kita harus siap untuk apa? Untuk menerima pemulihan, bahwa di dalam kehidupan kita sekalipun ada luka, ada makna yang baru kita terima. Terima pemulihan dari Tuhan yang tidak berhenti pada sembuh. Terima pemulihannya daripada Tuhan tidak hanya berhenti peristiwa itu berlalu, tapi terimalah pemulihan dari Tuhan berdasarkan kejatuhan kita yang melampaui apa yang kita pikirkan, entah tentang luka kita, entah tentang sakit kita, entah tentang apa yang kita derita. Jadi biarlah kita diperlengkapi, kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dikokohkan. Luka yang dipulihkan Tuhan itu tidak lagi membuat kita memiliki rasa kepahitan, tidak menjadikan kita semakin dewasa, tidak membuat kita hancur, membuat kita lebih serupa dengan Kristus. Biarlah melalui divine direction yang ada setelah kejatuhan yang kita alami, jadi divine direction setelah kejatuhan kita, Tuhan mau memakai luka yang kita miliki untuk membentuk karakter kita. Jadi pemulihan Tuhan lebih kuat dari luka. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, selamat memaknai bekas luka dengan perspektif yang baru, dengan stigma yang sudah diperbaharui oleh stigmatanya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami memiliki keberanian untuk datang kepadamu dengan apa adanya. Karena kami tahu di dalam segala kejatuhan kami sudah menerima pemulihan. Lubang paku yang ada di dalam tangan-Mu, yang ada di kaki-Mu, dan juga lubang tombak yang ada di perut-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, menjadikan kami mengerti bahwa melalui luka-Mu, luka kami dipulihkan. Melalui luka-Mu, bekas luka kami maknai dengan pemaknaan yang berbeda. Tuhan, kami mengizinkan Engkau memakai luka yang ada dalam kami, memakai bekas luka yang ada dalam diri kami untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa luka yang kami alami, kejatuhan yang kami alami telah dipulihkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sehingga orang lain juga Tuhan dapat memaknai luka mereka dengan benar, memaknai kejatuhan mereka dengan benar, dan mereka pulih dari luka dan kebangkitan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memaknai bekas luka dengan pengertian yang baru, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bangkit dari semua kejatuhan yang ada. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati, shalom.